Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama ya dalam rangka mempelajari salah satu perkara akidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan puncak dari kenikmatan di surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Aku mohon kepada Engkau ya Allah meraih kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu ya. Karenanya ya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, laulam yuqin Muhammad ibnu Idris annahu yara rabbahu fil ma'ad ma abadahu fid dunya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalaulah Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i, dia berbicara tentang dirinya sendiri. Dia berkata, kalau saya, Muhammad bin Idris, tidak yakin bahwasanya akan melihat Allah di akhirat, maka dia, yaitu Muhammad bin Idris, tidak akan menyembahnya di dunia. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara tujuan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beribadah di dunia adalah untuk bisa merasakan kelezatan melihat wajah Allah di akhirat kelak. Oleh karenanya pembahasan tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah puncak cita-cita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Hadil Arwah. Beliau berkata, hadzal bab asyrafu abwabil kitab wa ajjaluha qadran wa a'laha khataran wa aqarruha li uyuni ahli sunnati wal jamaah wa ashadduha ala ahli bid'ah wal furqah. Kata beliau, pembahasan ini, bab ini adalah bab yang termulia dari kitab yang saya tulis ini dan yang paling tinggi kedudukannya dan yang paling berbahaya pembahasannya ya, karena membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah ya. Wa aqarruha li uyuni ahli sunnah wal jamaah, dan yang paling menyenangkan menyejukkan pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Wa asyadduha ala ahlil bid'ah wal furqah, dan paling keras pembahasannya bagi ahlul bid'ah dan ahlul furqah. Wa hiyal ghayatu allati syammara ilaiha al musyammirun wa tanafasa fiha al mutanafisun, dan ini adalah tujuan yang di mana orang-orang menyiapkan diri mereka menuju tujuan tersebut, yang di mana orang-orang saleh bersaing untuk meraih tujuan tersebut. Wa tasabaqa ilaihil mutasabiqun, dan berlomba orang-orang yang berlomba untuk bisa meraih puncak ini. Wa limithliha falyamalil amilun, untuk yang seperti ini maka beramal salehlah untuk meraih hal tersebut. Idza nalahu ahlul jannati nasu ma hum fihi minan naim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika penghuni surga telah meraih hal ini, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lupa dengan kenikmatan yang sedang mereka rasakan ya, di dunia, di surga.
Wa hirmanuhu wal hijabu anhu li ahli jahim asyaddu alaihi min adzabil jahim. Dan terhalanginya para penghuni neraka jahanam dari melihat Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada siksaan yang mereka rasakan di neraka jahanam. Ittafaqa 'alaiha al-anbiya wal mursalun wa jami'u sahabati wat tabi'un. Para anbiya, para rasul dan seluruh sahabat dan para tabi'in telah sepakat akan adanya perkara ini, yaitu melihat wajah Allah di surga bagi para penghuni surga. Wa immatul Islam ala tatabu'il qurun. Demikian juga para imam kaum muslimin dengan berjalannya kurun demi kurun. Wa ankaraha ahlul bid'ah al-mariqun wal jahmiyatul mutahawwikun. Dan hal ini melihat wajah Allah di surga diingkari oleh ahlul bidah al-marikun yang telah keluar dari garis Islam dan diingkari oleh para orang-orang Jahmiyah wal fir'auniyatul mu'attilun. Demikian juga para pengikut Fir'aun. Maksudnya yaitu orang-orang yang mengingkari Allah di atas. Ya, karena orang yang mengingkari Allah di atas mengikuti mazhab siapa? Fir'aun. Seperti dalam surat Ghafir, ya, Fir'aun berkata, ya Haman ibni sarhal la'alli ablughul asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Tatkala Fir'aun berkata kepada panglimanya Haman, bangunlah bagiku bangunan yang tinggi, aku ingin melihat ke atas langit, melihat kepada Rabbnya Musa. Ya, karena dia mengatakan Rabbnya di langit dan aku menyangka Musa adalah pendusta. Maka orang yang menetapkan Allah di atas, dia adalah Musawi, pengikut Nabi Musa, dan orang yang mengingkari Allah di atas, dia adalah Fir'auni, pengikut Fir'aun. Ini istilahnya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wal fir'auniyatul mu'attilun. Dan hal ini bahwasanya Allah bisa dilihat di hari kiamat kelak, di surga kelak, diingkari oleh pengikut Fir'aun, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Wal batiniyatul ladina hum min jami'il adyani munsalikhun. Demikian juga para ahlul batiniyah, yaitu orang-orang yang mengingkari syariat secara zahir dan meyakini bahwasanya syariat punya tafsiran-tafsiran kebatinan, ya, yang mereka keluar dari seluruh agama. Warrafidhatul ladzina hum bihabaili syaitani mutamassikun. Dan juga diingkari oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka berpegang teguh dengan tali-tali syaitan. Wa min hablillahi munqati'un. Dan mereka terputuskan dari tali Allah Subhanahu wa taala. Wa ala masabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqifun. Dan mereka senantiasa mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istilahnya Ibnu Qayyim sangat indah. Kata beliau, wa ala masabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqifun. Kerjaan orang-orang Rafidhah Syiah adalah iktikaf, yaitu wukuf, senantiasa mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada seorang dosen yang sudah meninggal rahimahullah di Universitas Islam Madinah. Dia kalau menjelaskan tentang Syiah, maka dia mengatakan orang-orang Syiah itu selalu mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat mereka mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai jam sekarang. Jam 9:25 mereka masih sedang mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kebiasaan mereka mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali sunnati wa ahliha muharibun. Dan mereka memerangi ahlu sunnah. Wali kulli aduwillahin, aduwin lillahi wa rasulihi wa dinihi musalimun. Dan mereka orang-orang Syiah bersahabat dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kullu haula'i an rabbihim mahjubun. Mereka seluruhnya akan terhalangi dari melihat Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Wa an babihi matrudun. Dan mereka akan terusir dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabud dhalal wa syi'atil la'in. Mereka adalah kelompok-kelompok kesesatan dan mereka adalah para penolong iblis wa adaur rasul wa hizbuhu. Dan mereka adalah musuh-musuh Rasul, ya, dan musuh-musuh wa hizbihi, dan musuh-musuh para penolong Rasul. Ini pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya masalah ini, masalah melihat wajah Allah pada hari kiamat, adalah masalah yang diyakini oleh para anbiya, para mursalin, para sahabat, para tabi'in dan ahlu sunnah wal jamaah. Dan seluruh ahlul bidah dengan berbagai macam model mereka semuanya mengingkari hal ini. Ya, dia sebutkan tadi dari kelompok Batiniyah, kemudian Jahmiyah, kemudian Rafidhah, ya, Mu'tazilah, ya, semuanya, ya, Khawarij, ya, semuanya mengingkari bahwasanya Allah bisa dilihat
pada hari kiamat kelak di surga. Maka pembahasan inilah pembahasan yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai pembahasan tentang melihat Allah, maka sebenarnya pembahasan melihat Allah ada 3 tempat tentang melihat Allah. Apakah Allah bisa dilihat di dunia? Apakah Allah terlihat di padang mahsyar sebelum masuk surga? Dan apakah Allah dilihat setelah masuk surga? Ini 3 tempat yang dibahas oleh para ulama ya. Adapun mengenai apakah Allah bisa terlihat di dunia, maka jawabannya tidak mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Berdasarkan dalam hadis Sahih Muslim dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, kalian tidak mungkin melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Selama seorang masih hidup, dia tidak bakalan bisa melihat Allah di dunia ini. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan. Meskipun melihat Allah suatu perkara yang mungkin, tapi kenyataannya seorang tidak memiliki kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kemampuannya terbatas. Ya, oleh karena Nabi Musa alaihissalam waktu meminta kepada Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, dia berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tarani," kau tidak bisa melihatku. "Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kata Allah, kau tidak bisa melihatku, tapi lihatlah kepada gunung yang kokoh tersebut, lihatlah kepada gunung. Kalau dia masih tetap pada tempatnya, kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbu lil jabal, tatkala Allah bertajalli ya, ke gunung tersebut pun hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pun pingsan ya. Musa pun pingsan, dia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimullah Nabi Musa yang langsung berbicara dengan Allah, sudah berbicara tinggal melihat. Jadi Musa rindu sudah berbicara dengan Allah, dia ingin lihat langsung. Dia sudah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbul kerinduan dalam dirinya ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata dia tidak mampu karena tidak kemampuan tubuh untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Nabi Musa tidak bisa melihat Allah, apalagi orang-orang yang lain ya. Jangankan melihat Allah, malaikat saja ya selalu datang dalam menjelma sebagai manusia ya. Nabi hanya melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali dengan 600 sayap terbuka menutup cakrawala karena berat melihat apa? Malaikat ya. Orang-orang kafir dahulu ingin melihat malaikat ya. Tapi Allah mengatakan kalau malaikat datang hari kiamat ya, kalian akan dibinasakan ya. Jadi jangankan melihat Allah, melihat malaikat saja perkara yang sangat berat, apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia tidak akan mau melihat Allah kecuali setelah meninggal dunia. Sekarang manusia disuruh melihat matahari, matanya tidak mampu untuk melihat matahari. Tidak kuat. Semakin dia melihat matahari, semakin dia menajamkan pandangannya, dia semakin sakit. Kenapa? Matanya tidak mampu. Matanya tidak mampu. Apalagi melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu bermi'raj, Isra dan Mi'raj, Isra itu perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra adalah perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Al-Mi'raj dari Baitul Maqdis menuju ke langit ke-7. Waktu Nabi melakukan Mi'raj, ketemu dengan Allah, sudah mencapai tempat yang tertinggi ya. Dan sudah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat bertanya-tanya, apakah Muhammad melihat Rabb-nya? Timbul khilaf di kalangan para sahabat. Ada yang mengatakan Muhammad telah melihat Rabb-nya. Kenapa? Dia sudah mencapai tempat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan Rasulullah SAW tidak melihat Rabb-nya. Sehingga dalam hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabb-mu wahai Muhammad? Kata Rasulullah SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Cahaya menghalangi, ada hijab yang menghalangi, sehingga Nabi tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi masih di dunia, masih belum meninggal dunia.
Dan Nabi telah berkata, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Kalau seorang sudah meninggal dunia dibangkitkan, maka akan dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penghuni neraka jahanam, mereka akan melihat malaikat penghuni neraka jahanam, mereka bisa lihat iblis, mereka bisa lihat jin, mereka disiksa tidak mati-mati, ya, dimodifikasi oleh Allah. Penghuni surga demikian juga. Ya, mereka diberi kemampuan untuk melihat kenikmatan dunia, melihat bidadari dan melihat keindahan-keindahan yang lainnya. Tubuh mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi Nabi Adam alaihissalam, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan. Ya, tidak ada kotoran, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, dan di antaranya berkemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau pembahasan pertama, apakah Allah bisa dilihat di dunia? Jawabannya tidak bisa, karena Allah menghalangi hal tersebut. Ya, manusia tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, jangankan manusia biasa, bahkan Nabi Muhammad tidak mampu, bahkan Nabi Musa alaihissalam pingsan tatkala hendak melihat Allah Subhanahu wa taala. Tempat kedua yang juga dibahas oleh para ulama tentang apakah mungkin melihat Allah di padang mahsyar. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah di padang mahsyar, ya. Timbul khilaf apakah orang-orang munafik juga melihat Allah pada hari kiamat kelak, apalagi orang kafir apakah mereka melihat Allah tatkala di padang mahsyar. Ada khilaf di kalangan ahlu sunnah, ya. Namun kalaupun orang-orang munafik dan orang-orang kafir melihat Allah, maka mereka lihat bukan dengan pandangan kelezatan, ya, tapi pandangan yang menunjukkan ketakutan bagi diri mereka, ya. Dan ini ada khilaf di kalangan ahlu sunnah. Namun khilaf ini adalah khilaf dalam masalah furu'ul aqidah, masalah cabang akidah, masalah ijtihadiyah. Pernah terjadi perselisihan dari ahlul Bahrain tentang masalah ini. Ya, mereka berselisih ahlus sunnah sehingga mereka mengirim surat kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan sebenarnya dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah jelaskan bahwasanya itu masalah ijtihadiyah. Ya, tidak boleh membangun al-wala wal bara, loyalitas ataupun berlepas diri di atas permasalahan seperti ini. Karena ini adalah masalah ijtihadiyah. Meskipun dia masalah akidah, namun dia masalah ijtihadiyah. Jadi masalah akidah ada yang masalah pokok, ada yang masalah furu'. Ya, masalah fikih pun demikian. Ada masalah pokok seperti masalah salat itu fikih, tapi dia usul. Ya. Kemudian ada masalah furu'. Ya. Demikian juga masalah akidah. Sehingga khilaf tentang apakah orang munafik dan orang kafir melihat Allah di padang mahsyar. Ini khilaf yang tidak menimbulkan pertikaian karena ini masalah ijtihadiyah. Yang kita bahas sekarang adalah mengenai melihat Allah tatkala di surga. Tatkala melihat Allah di surga. Itulah yang tadi diisyaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya ini adalah tujuan yang dikejar oleh para orang-orang saleh yang mereka berlomba-lomba, mereka bersaing untuk bisa meraih kenikmatan ini. Ya. Tatkala ahlul jannah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melupakan seluruh kenikmatan yang sedang mereka rasakan, karena itulah puncak dari kenikmatan memandang Allah di surga, ya. Dan ini juga sebagai bantahan terhadap sebagian orang yang mengatakan, janganlah engkau beribadah kepada Allah karena mengharap surga, tetapi beribadahlah kepada Allah karena cinta. Dan janganlah engkau beribadah kepada Allah karena takut neraka. Jadi mereka melarang beribadah kepada Allah karena takut neraka dan berharap surga. Tapi beribadah kepada Allah hanya karena cinta. Ini tidak benar. Kalau kau benar-benar cinta kepada Allah, tentu kau rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para anbiya mereka berdoa untuk masuk surga. Kata Imamul Hunafa Ibrahim alaihissalam, waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis berdoa agar dimasukkan dalam surga. Bahkan Nabi menyuruh kita meminta kepada Allah, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Kalau kau minta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus karena itu surga yang tertinggi. Kenapa? Di antara sekian banyak kenikmatan di surga, ada kenikmatan yang merupakan puncak kenikmatan di surga, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah kita akan jelaskan akidah Ahlus Sunnah dengan dalil-dalilnya, dan kita juga akan jelaskan tentang akidah Ahlul Bidah dengan berbagai macam kelompok mereka yang menolak Allah bisa dilihat di surga kelak. Ya. Adapun dalil dari Al-Quran maupun Sunnah tentang melihat wajah Allah di akhirat kelak, maka sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Ya. Di antaranya para ulama membagi pendalilan dalam Al-Quran maupun Sunnah menjadi dua model tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak atau melihat Allah di surga. Yang pertama, dalil-dalil yang menunjukkan mungkin melihat Allah, mungkin melihat Allah. Kenapa? Karena Ahlul Bidah menyatakan melihat Allah adalah perkara yang mustahil. Adalah perkara yang mustahil. Ya. Dalam segala kondisi di dunia maupun hari kiamat maupun di surga, tidak mungkin Allah terlihat. Mereka punya kaidah Tuhan tidak boleh terlihat. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan kalau Tuhan terlihat, maka akan tertangkap oleh panca indera, dan berarti Tuhan tersifatkan misalnya, atau Tuhan Allah berarti terletak di hadapan kita, dan ini semua mereka ingkari. Mereka bilang enggak mungkin ini semuanya. Sehingga mereka meyakini terlihatnya Allah itu perkara yang mustahil. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah tatkala menjelaskan tentang dilihatnya Allah di surga kelak, mereka membagi dua dalil, mengklasifikasikan dalil menjadi dua. Yang pertama dalil-dalil tentang mungkinnya terlihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil-dalil tentang terlihatnya Allah di surga. Kita masuk dulu pada klasifikasi dalil yang pertama tentang mungkinnya terlihat Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil bahwasanya mungkinnya terlihat Allah yaitu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang dia berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat engkau. Ya. Saya tanya sama antum, apakah Musa meminta suatu kemustahilan? Tidak. Dia tahu tentang Rabbnya, dan dia tahu mungkin untuk berbicara dengan Allah mungkin, maka dia ingin minta yang lebih tinggi, melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang Musa meminta suatu kemustahilan, maka Allah akan tegur, wahai Musa, kau salah minta, tidak boleh minta seperti itu. Tidak. Ya. Karena Allah mengatakan, lan tarani walakin inzur, kau tidak bisa melihat aku, walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung bisa kokoh, kau akan melihatku. Ya. Namun ternyata gunung hancur. Gunung bisa kokoh, bisa saja Allah kokohkan, tapi Allah ternyata menjadikan gunung tersebut hancur. Ya. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya melihat Allah itu perkara yang mungkin, makanya Nabi Musa minta hal tersebut. Faham? Nabi Musa minta hal tersebut. Seandainya permintaan tersebut keliru, pasti sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti sudah disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti Nabi Nuh, ya, tatkala minta agar Allah menyelamatkan putranya yang mati dalam kondisi kafir. Inna bani min ahli. Ya Allah, ya, sungguhnya anakku adalah dari keluargaku. Nabi Nuh minta. Pertanyaan tersebut ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, sungguhnya putramu bukan dari keluargamu, ya dia kafir, mati kafir. Ya. Jangan kau minta kepada aku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku menasihati engkau, jangan kau termasuk dari orang-orang yang jahil. Allah tegur, pertanyaannya salah. Pertanyaannya itu memang sudah salah sejak awal, karena minta ampun kepada orang kafir tidak boleh. Tapi waktu Nabi Musa minta Allah melihat Allah, Allah tidak menegur pertanyaannya. Tapi Allah mengkaitkan bahwasanya kau tidak bisa. Dan coba lihat pada gunung saja, kalau dia kuat kau bisa melihat aku, tapi gunung saja hancur apalagi manusia. Ini sekedar dalil tentang mungkinnya terlihat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, ya, seperti tadi saya sebutkan kisah waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Dan dia bertemu dengan Allah. Dan kisah Nabi naik ke langit ketujuh berbicara dengan Allah, menerima perintah salat 5 waktu diketahui oleh para sahabat.
Para sahabat mengerti Nabi sudah mencapai tepat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pakai Jibril, Jibril mundur, Nabi sendiri langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pakai perantara malaikat Jibril. Ya. Waktu Nabi sudah bertemu langsung dengan Allah, maka para sahabat memahami apakah Muhammad melihat Allah atau tidak. Faham? Sehingga mereka bertanya, sehingga timbul di khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan Nabi melihat, ada yang mengatakan Nabi tidak melihat. Namun tidak seorang sahabat pun yang mengatakan tidak mungkin, mustahil Nabi lihat Allah. Tidak ada. Karena mereka perdebatkan hal tersebut menunjukkan itu perkara yang mungkin atau tidak. Paham atau tidak pendalilannya? Tatkala para sahabat berdebat apakah Nabi Muhammad waktu Mi'raj dalam Isra Mi'raj melihat Allah atau tidak, itu menunjukkan perkara yang mungkin atau tidak? Mungkin. Kalau tidak mungkin ngapain berdebat? Semua pasti yakin, ya. Tidak usah diperdebatkan karena semua yakin tidak mungkin. Tatkala mereka perdebatkan berarti perkara yang mungkin, sehingga timbul pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Muhammad? Berarti perkara yang mungkin meskipun tidak terjadi. Paham di sini? Ini dalil tentang mungkinnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama ya tentang mungkinnya melihat Allah yaitu firman Allah dalam surat Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Bahwasanya Allah tidak mungkin diliputi oleh pandangan dan Dia yang meliputi pandangan. La tudrikul absar. Idrak la tudrikuhu, Allah tidak mungkin diliputi oleh pandangan. Idrak itu maksudnya melihat namun tidak bisa meliputi. Seperti kita melihat matahari namun kita tidak bisa meliputi apa? Matahari besarnya kayak apa. Seperti kita melihat langit namun mata kita tidak bisa meliputi apa? Langit, ya. Tapi kita lihat namun tidak mampu kita meliputi. Dan ini dalam Al-Qur'an Allah sebutkan seperti kisah waktu tentara Firaun mengejar pasuk atau sahabat Nabi Musa. Ya. Tatkala Nabi Musa kabur dari kota Mesir bersama pengikutnya, maka dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Sehingga tatkala akhirnya saling melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Perhatikan ayat ini. Tatkala dua kelompok sudah saling melihat, falamma tara'al jam'ani, tatkala dua kelompok sudah saling melihat. Kelompok Nabi Musa melihat pasukannya Fir'aun. Tiba-tiba kelompok Nabi Musa berkata, "Inna lamudrakun." Kita akan terliputi oleh mereka, ketangkap oleh mereka. Maka Nabi Musa berkata, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Tidak mungkin mereka meliputi kita. Tidak mungkin mereka menangkapi kita karena bersamaku Rabbku dia akan beri petunjuk kepadaku. Di sini ada kalimat ru'yah, falamma tara'al jam'an, saling melihat. Berarti kelompok Nabi Musa melihat kelompok Firaun atau tidak? Melihat. Namun yang dinafikan mereka tidak bisa terliputi. Tidak bisa terliputi. Tatkala Allah mengatakan la tudrikul absar, Allah tidak bisa terliput dengan pandangan, bukan berarti Allah tidak terlihat. Karena Allah tidak memuji dirinya dengan suatu yang tidak ada, tetapi Allah memuji dirinya dengan suatu yang ada. Contoh, Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak lelah. Maksudnya apa? Allah tidak tidur, maksudnya Allah selalu terjaga. Paham? Allah selalu terjaga. Jadi ada kaidah dalam masalah tauhid al-asma wa sifat bahwasanya an-nafyul mahdhu ya la yufidu madhan, bahwasanya penafian yang murni tidak menimbulkan pujian. Tetapi kapan penafian bisa menimbulkan pujian? Jika penafian tersebut melazimkan lawannya yang penuh kesempurnaan. Kalau saya mengatakan Allah tidak bisa dilihat, apakah itu suatu pujian? Itu bukan pujian. Apa bedanya Allah dengan sesuatu yang tidak dilihat? Tidak ada bedanya. Tetapi tatkala Allah mengatakan la tudrikul absar, Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan mata. Di mana sisi pujiannya? Sisi pujiannya meskipun Allah terlihat namun mata tidak mampu meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Seperti kalau saya mengatakan Allah tidak tidur, maksudnya apa?
Allah tidak ngantuk, batu juga tidak tidur, batu juga tidak ngantuk. Paham? Tetapi pujiannya apa? Karena melazimkan lawannya, yaitu Allah Maha terjaga. Allah Maha hidup, Allah Maha terjaga, sehingga tidak ngantuk dan tidak tidur. Seperti kalau saya mengatakan, wa ma masana min lugub. Allah berfirman, kami tidak diliputi kelelahan. Maksudnya apa? Lawannya, yaitu Allah Maha kuat. Pujiannya terletak pada lawannya, yaitu Allah Maha kuat. Maksud saya ayat ini, la tudrikul absar, Allah tidak terliputi oleh pandangan, dijadikan dalil oleh para ulama ahlu sunnah, bahwasanya ini dalil Allah mungkin untuk terlihat. Terlihat namun tidak bisa terliputi. Terlihat namun tidak bisa terliputi. Seperti kita lihat langit, kita enggak tahu mana ujung pangkalnya. Kita lihat langit namun tidak bisa, mata kita tidak bisa meliputi apa? Seluruh langit. Paham? Ya. Kita lihat matahari, tapi kita enggak tahu detailnya seperti apa di wajah matahari tersebut. Kenapa? Pandangan kita tidak mampu untuk meliputi matahari. Ya. Ini dalil tentang mungkin terlihatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan dalil yang paling kuat tadi, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Hal ra'aita rabbak, apa kau melihat Rabbmu?" Berarti mereka paham melihat Allah bukanlah perkara yang mustahil. Sampai sini paham? Sekarang kita masuk pada klasifikasi dalil yang kedua tentang dalil-dalil bahwasanya Allah terlihat. Kalau tadi mungkin terlihat, sekarang tentang Allah terlihat di surga atau Allah akan dilihat di surga. Ahlul bidah kalau mau mengatakan Allah dilihat surga, mereka repot, mereka akan buang akidah mereka semua. Kenapa? Kalau melihat Allah di surga kelazimannya banyak. Kelaziman pertama, Allah di atas. Melihat ya. Kata mereka Allah tidak di atas. Kelaziman kedua, Allah punya wajah. Kata mereka Allah tidak punya wajah. Banyak sehingga akhirnya mereka ya udah Allah tidak terlihat, selesai urusan. Padahal dalil dalam Al-Qur'an dan hadis sangat banyak akan kita sebutkan. Bahkan ini puncak dari kenikmatan di surga. Di antara dalil tentang bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat kelak, yaitu dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhun yauma idzin nadhirah." Wajah-wajah pada hari tersebut berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Dan mereka melihat Rabb mereka. Mereka melihat Rabb mereka. Jelas wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat Rabb mereka. Di sini jelas melihat ya. Ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat yang sangat tegas bahwasanya kaum mukminin melihat Allah. Pertama Allah menggunakan kalimat nadhirah dengan ila. Kalau nadhirah dengan ila itu berarti melihat. Karena nadhara dalam bahasa Arab bisa tiga kemungkinan. Pertama, nadhara langsung, dia tidak memerlukan huruf untuk ta'addi, dia langsung ya ta'adda bi nafsihi, seperti hal yanzuruna illa ta'wilah, hal yanzuruna illa ta'wilah. Tidak hal yanzuruna ila ta'wilin, tidak ada ilahnya. Hal yanzuruna ta'wilah, ta'wilahnya langsung objek, tidak menggunakan ila. Kalau yang durun langsung tidak menggunakan ilah, itu maknanya adalah menunggu. Seperti berkata orang-orang munafik, ya, unzuruna naqtabis min nurikum. Orang munafik berkata, wahai orang-orang beriman, tunggulah kami agar kami bisa mengambil cahaya kalian. Di tatkala orang-orang munafik dan orang-orang beriman akan melewati sirat, orang-orang beriman dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sirat dalam kondisi gelap, harus ada cahaya untuk membimbing mereka melewati sirat menuju surga. Orang-orang munafik dikasih cahaya, kemudian diredupkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu diredupkan cahaya mereka, mereka minta orang-orang beriman berjalan terlebih dahulu, maka mereka berkata, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Mereka tidak berkata unzuru ilaina, tidak, tapi langsung unzuruna, tidak pakai ila. Unzuruna artinya tunggulah kami wahai orang beriman. Jadi kalau nadhara langsung berobjek maf'ul bi tanpa kalimat ila, maka artinya menunggu. Kalau nadhara ada fi, ya. Nadhara ada fi berarti itu artinya merenungkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard." Tidakkah mereka merenungkan? Nadhara fi.
bukan nadhara ila, nadhara fi. Apakah mereka tidak merenungkan tentang kerajaan langit dan bumi, tentang kebesaran langit dan bumi. Tapi kalau ila artinya melihat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila thamarihi idza asmar." Lihatlah kepada buah-buahnya tatkala pohon-pohon tersebut berbuah. Suruh melihat, langsung melihat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada onta, langsung melihat. Wa ilas sama'i kaifa rufiat, dan lihat kepada langit, lihat langsung. Jadi kalau pakai ila artinya melihat. Paham? Jadi nadhara itu bisa nadhara ta, tidak pakai ila, tidak pakai fi, artinya menunggu. Nadhara fi artinya merenungkan, berfikir. Nadhara ila artinya apa? Melihat. Nah, dalam ayat ini Allah menggunakan ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah yauma idzin, pada hari tersebut nadhirah, berseri-seri. Kenapa wajah-wajah tersebut berseri-seri, wajah orang beriman berseri-seri? Kata Allah, ila rabbiha nadhirah, karena wajah-wajah tersebut melihat kepada Allah. Wajah-wajah maksudnya mata. Ya. Jadi di sini artinya benar-benar melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari sisi Allah menggunakan kalimat nadhara ila, yang kedua penglihatan tersebut disandarkan kepada wajah, dan wajah maksudnya tempatnya mata. Ya, tempatnya mata, sehingga menguatkan bahwasanya yang dimaksud adalah melihat secara sesungguhnya, secara hakiki, bukan majaz. Benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala mereka melihat Allah maka wajah mereka berseri-seri. Paham dalilnya? Di antara dalil bahwasanya wajah terkadang maksudnya adalah pandangan mata, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat wajahmu berbolak-balik ke langit. Maksudnya mata yang melihat ke langit, ya. Jadi wajah kenapa mewakili mata? Ya, karena wajah situ tempatnya apa? Mata, ya. Kami melihat matamu senantiasa melihat ke langit wahai Muhammad, karena Nabi rindu agar kiblat dirubah. Dahulu waktu Nabi sampai ke kota Madinah, kiblat masih ke arah Baitul Maqdis, sampai Rasulullah SAW salat sekitar 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Tapi Nabi rindu agar menghadap Ka'bah, tapi Nabi tidak ungkapkan. Nabi hanya melihat ke langit, tapi Allah Maha tahu isi hati Nabi SAW. Maka Allah berkata, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat wajahmu, artinya pandanganmu yang selalu melihat ke langit, bolak-balik melihat ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan pindahkan kiblat ke arah yang kau ridhoi, yaitu ke Ka'bah, ke kota Mekah. Taib. Saya baca perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana an Usulid Diyanah, beliau berkata, lamma qarana Allahu an-nadhara bi dzikril wajhi arada nadhral ainain allataini fil wajhi. Tatkala Allah menggandengkan nazar itu pandangan dengan wajah, karena saya ulangi ayatnya, wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, wajah-wajah tatkala itu berseri-seri tatkala mereka melihat Rabb mereka. Allah menggandengkan melihat dengan wajah. Kata Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, arada nadhral ainain, maka Allah maksudnya adalah pandangan mata, bukan pandangan perenungan. Bukan pandangan apa? Renungan, tapi pandangan apa? Mata. Fil wajh, yang kedua mata tersebut berada di wajah. Sebagaimana firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu melihat ke langit, maksudnya matamu melihat ke langit. Fa dzakara al-wajha wa inna ma arada taqalluba ainaihi. Allah sebutkan wajah, tapi maksudnya adalah lirikan apa? Pandangan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwas sama, ke arah langit. Ini dalil bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Baik, kita lanjutkan dalil yang kedua. Dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun." Ketika Allah menyebutkan tentang penghuni neraka jahanam, kata Allah, "Innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun." Sungguh mereka itu pada hari kiamat kelak akan terhalangi dari Rabb mereka, terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Terhijab maksudnya terhalangi, tidak melihat.
Apa dipahami kita hijab? Wanita pakai hijab berarti apa? Tertutup, ya enggak? Tertutup. Sama, mereka orang-orang kafir pada hari kiamat tertutup dari Allah. Itu tertutup dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Laulam yaral mu'minuna rabbahum yaumal qiyamah, lam yu'ayyirillahu al-kuffara bil hijab." Seandainya kaum mukminin tidak melihat Allah pada hari kiamat kelak sebagaimana orang-orang kafir sama-sama tidak melihat Allah, maka buat apa Allah mencela orang-orang kafir dengan tidak melihat? Maksudnya apa? Imam Malik berkata, tatkala Allah mencela orang-orang kafir, mengejek mereka bahwasanya kalian tidak bisa melihat Rabb kalian pada hari kiamat, menunjukkan orang-orang beriman bisa melihat Allah pada hari kiamat. Menunjukkan orang beriman melihat Allah pada hari kiamat. Kalau ternyata sama-sama tidak melihat, ya buat apa Allah mengejek orang-orang kafir dengan mengatakan kalian tidak bisa melihat Allah? Toh orang-orang beriman juga tidak bisa melihat Allah. Tatkala Allah mengejek orang-orang kafir mengatakan mereka tidak melihat Allah, ini dalil bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Paham sampai di sini? Sebenarnya akidah itu gampang ya. Yang bikin susah itu ahlul bid'ah. Sehingga kita harus bantah mereka ini. Sebenarnya gampang, selesai. Saya sering sampaikan pembahasan Allah di atas itu sangat mudah. Semua orang paham Allah di atas. Semua orang kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana ya. Ahlul bidah mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Tidak ada satu orang pun saya ketemu berkata kalau ada masalah kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Ada yang ngomong gitu? Enggak ada. Semua orang ngomong dengan fitrahnya. Mereka berkata kalau yang di atas sudah memutuskan mau apa lagi? Semua orang ngomong demikian. Kalau yang di atas sudah memutuskan mau apa lagi? Fitrah mereka tahu Allah di atas. Mereka berdoa angkat tangan ke atas. Ya. Namun datang ahlul bidah bikin banyak syubhat sehingga pembahasan Allah di atas jadi susah. Sebutkan dalil-dalil bantah mereka. Waktu Nabi SAW waktu di musim haji, Rasulullah SAW mengangkat jarinya berkata, Allahumma syhad. Kata Nabi, apakah kalian bersaksi aku telah menyampaikan risalah? Para sahabat berkata, nashhadu annaka qad ballagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah. Kami bersaksi wahai Muhammad, sungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah menyampaikan amanah, engkau telah menasihati umat. Maka Nabi berkata, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah perkataan mereka. Nabi tunjuk ke atas. Yang hadir itu sekitar 100.000 orang jamaah haji. Ada kaum Ansar, ada kaum Muhajirin, ada orang-orang Arab Badui baru masuk Islam. Dan Nabi tidak ada yang protes, Rasulullah itu benar enggak Allah di atas? Enggak ada yang tanya begitu. Semua orang sudah ngerti Allah Tuhan itu di atas. Terus datang orang-orang sekarang mengatakan tidak boleh kita tunjuk Allah di mana, enggak boleh. Ini salah berarti. Terus Nabi dulu bohongin orang 100.000 orang semuanya. Dibohongin begini. Jadi sebenarnya perkara mudah dijadikan susah oleh mereka. Ya sudah Allah dilihat pada hari kiamat surga, apa susahnya ente yakini? Oh mereka enggak bisa. Kalau kita yakini berarti begini, berarti syirik, berarti musyrik, berarti macam-macam. Taib. Dan ini juga dijadikan dalil oleh Al-Imam Syafi'i sebagaimana Al-Imam Malik bin Anas menjadikan dalil ayat ini, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun, bahwasanya orang-orang kafir pada hari kiamat kelak terhalangi melihat Rabb mereka. Berarti kelazimannya, konsekuensinya berarti kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat. Sebagaimana pendalilan Imam Malik demikian juga dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Beliau berkata, wa fiha dalalatun ala anna awliya Allahi yarawna rabbahum yaumal qiyamah. Ayat ini dalil bahwasanya wali-wali Allah akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Demikian juga Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Beliau berkata, fa in kana al-mu'minuna indakum mahjubun anillahi kal kuffar fa ayu tawbihin lil kuffar fi hadhil ayah. Sama seperti perkataan Imam Malik. Kalau menurut kalian wahai ahlul bidah, bahwasanya orang-orang beriman juga tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat, maka ayat ini apa fungsinya mencela orang-orang kafir? Kalau ternyata sama-sama tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat. Taib. Demikian juga dijadikan dalil tentang orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat, yaitu dalil-dalil tentang bertemu dengan Allah. Ya, ini dalil namun meskipun tidak begitu tegas, namun dijadikan dalil oleh para ulama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu orang-orang yang mereka yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan
Rabb mereka. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ajma'a ahlul lisan ala anna al-liqa mata nusiba ila al-hayy salim min al-ama wal mani iqtada al-muayyanah war ru'yah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, telah sepakat orang-orang pakar bahasa Arab bahwasanya bertemu kalau dinisbahkan kepada zat yang hidup dan dia tidak cacat, tidak buta, bertemu dengan sesuatu maka artinya dia melihat sesuatu tersebut. Ya, tapi ini dalil meskipun tidak kuat, tidak pasti, tapi ini dijadikan dalil menguatkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah, di antaranya mereka bertemu dengan Allah pada hari kiamat, dan bertemu itu melazimkan ketemuan. Namanya ketemuan itu apa? Melihat, ya. Ketemuan namanya melihat. Namun ini tidak begitu kuat kelazimannya. Saya katakan dalil yang cukup kuat dua dalil tadi, ya, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kemudian ayat kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ini cukup kuat, sangat kuat bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Adapun dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sangat banyak, ya, bahkan mencapai derajat mutawatir, karena diriwayatkan lebih dari 10 sahabat, bahkan lebih dari 20 sahabat. Bahkan ada yang mengatakan 30 sahabat meriwayatkan hadis-hadis tentang Allah dilihat di surga atau Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Tatkala hadis-hadisnya mutawatir, maka jelas ini perkara yang sangat tegas, ya. Kenapa ini harus disampaikan? Karena sebagian ahlul bidah menganggap hadis-hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat adalah hadis yang ahad. Seperti perkataan Al-Qadhi Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah, dalam bukunya Syarhu Al-Usul Al-Khamsah. Dia mengatakan hadis-hadis tentang melihat Allah hadisnya ahad. Padahal dia bukan ahlul hadis. Padahal dia bukan ahlul hadis, ya. Yang benar, hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Allah dilihat pada hari kiamat diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Kalau sudah lebih dari 10 sahabat saja hadis mutawatir, apalagi lebih dari 20 sahabat. Jadi hadis-hadisnya sangat mutawatir. Seperti perkataan seorang penyair, kata beliau, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu, ya, wal masu 'alal khufaini wa hadhihi ba'dhu. Kata dia, di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzab, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'aqa'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Ini hadisnya mutawatir. Kemudian man bana lillahi masjidan wahtasab, demikian juga hadis man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Ingat ya, semua hadis-hadis yang menyebut rumah di surga itu artinya istana, paham ya? Jangan disangka seperti rumah ente, enggak ya? Semua kalau kita sebutkan barang siapa yang bangun masjid di dunia akan dibangunkan rumah di surga. Jangan diartikan rumah, artikan aja apa? Istana. Semua rumah di surga itu apa? Istana, ya. Ini juga hadis mutawatir. Kemudian hadis yang mutawatir, wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu. Demikian juga hadis-hadis tentang ru'yah. Ru'yah Allah di surga, hadisnya mutawatir. Ya. Kemudian syafa'ah, hadis-hadis tentang syafaat juga mutawatir. Wal haudhu, hadis-hadis tentang telaga Nabi juga mutawatir. Kemudian wal masu 'alal khufaini, demikian juga mengusap kedua khuf tatkala dalam kondisi safar atau tatkala dalam kondisi tidak safar, sebagaimana perinciannya. Ini sebagian hadis-hadis yang mutawatir. Masih ada hadis mutawatir yang, namun ini di antara hadis-hadis mutawatir yang terkenal. Maka para ulama telah sepakat bahwasanya hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat hadisnya mutawatir. Sehingga mereka menulis buku-buku khusus tentang melihat Allah pada hari kiamat. Contohnya Imam Daruqutni punya buku judulnya Ru'yah, tentang hari melihat Allah pada hari kiamat. Dia kumpulkan sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang hadis di mana Allah dilihat pada hari kiamat kelak oleh kaum mukminin. Demikian juga Ibnu Nahas, kemudian juga Al-Ajurri, ya, Al-Baihaqi. Jadi mereka mengumpulkan hadis-hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat. Jadi tidak diragukan bahwasanya hadis-hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat hadisnya mutawatir, ya. Kita sebutkan beberapa hadis-hadis tersebut, ya.
Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, "Jama'at Daruqutni turuqal ahadits al-warida fi ru'yatillahi ta'ala fil akhirah." Sungguhnya Imam Ad-Daruqutni telah mengumpulkan hadis-hadis yang datang tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak. Fazadat alal ishrin, ternyata lebih dari 20 hadis. Wa tatabba'a Ibnul Qayyim fi Hadil Arwah fa balagat 30. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah, nih lihat Ibnu Qayyim dinukil oleh Ibnu Hajar. Dan antum kalau dapati Ibnu Hajar rahimahullah sangat menghormati Ibnu Qayyim, apalagi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Waktu orang bertanya tentang Ibnu Taimiyah, ada yang mencela Ibnu Taimiyah, maka Ibnu Qayyim berkata Ibnu Taimiyah kemasyhurannya lebih masyhur daripada matahari. Kemudian kebaikannya sangat banyak. Kalau bukan kebaikan Ibnu Taimiyah, kecuali cuma satu muridnya Ibnu Qayyim, maka sudah cukup. Jadi Ibnu Hajar menjelaskan tentang kemuliaan Ibnu Taimiyah, di antaranya beliau berkata, kemuliaan Ibnu Taimiyah sangat banyak. Kalau dia tidak punya kemuliaan, semuanya tidak ada kecuali cuma satu, punya murid namanya Ibnu Qayyim, maka sudah cukup mulia Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi di sini dia nukil bahwasanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah mengumpulkan sampai 30 hadis dan kebanyakannya hadis-hadis yang jiyad, yaitu hadis-hadis yang hasan. Jadi hadis-hadisnya mutawatir. Ya. Di antara hadis-hadis tersebut, saya bacakan hadisnya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan juga Tirmizi dan Ibnu Majah dan yang lainnya ya. Adapun dalam Ibnu Majah, beliau bawakan hadis ini dengan di bawah bab, judulnya bab ma angkaratil Jahmiyah, bab tentang perkara-perkara yang diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Di antaranya tentang melihat Allah di hari kiamat di surga. Mereka ingkari. Maka Ibnu Majah menyebutkan bab ini, bab perkara-perkara yang diingkari oleh orang-orang Jahmiyah, di antaranya melihat Allah. Dia sebutkan hadis ini. Jadi ada di sini Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga yang lain, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima." Dua surga yang di mana dari perak, yaitu bejana-bejananya dan apa yang ada di dalamnya dari perak. Dan ada dua surga yang bejana-bejananya dan juga apa yang di dalamnya terbuat dari emas. Wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhi fi jannati adan. Dan tidak ada yang menghalangi dari penghuni surga dari melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah ridaul kibriya, yaitu hijab, selendang kesombongan yang ada di wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga yang kekal. Artinya kalau Allah lepaskan tirai tersebut, mereka langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas menetapkan sifat wajah, menetapkan sifat bahwasanya mereka melihat wajah Allah pada hari kiamat. Kata Nabi, tinggal ridanya Allah singkap, maka mereka akan langsung melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam hadis yang lain dari Suhaib radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang lain. Kalau tadi Abu Musa, sekarang dari Suhaib. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Kalau penghuni surga sudah masuk surga. Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepada para penghuni surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menghendaki sesuatu yang lain untuk aku tambahkan bagi kalian? Nikmat yang lain untuk aku tambahkan bagi kalian? Kata mereka, enggak perlu ya Allah, apalagi ini sudah di puncak kenikmatan. Fayaqulun, maka mereka berkata, "Alam tubayyit wujuhana?" Bukankah kau telah
memutihkan wajah-wajah kami, yaitu kami bergembira, senang dengan berbagai macam kenikmatan. Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau ya Allah, ya Rabb kami telah masukkan kami dalam surga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka jahanam? Mau tambahan apa lagi? Istilahnya demikian. Tapi Allah tawarkan, kalian mau tambahan atau tidak? Kata mereka, mau tambahan apa lagi? Ini sudah puncak kenikmatan. Kata Nabi SAW, fayakshiful hijab, maka Allah singkap hijabnya. Allah singkap hijabnya. Dalam riwayat yang lain, hijabuhun nur. Hijab Allah itu cahaya. Hijab Allah itu apa? Cahaya. Fama u'tu syai'an habba ilaihi minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka mereka tidak pernah diberikan sesuatu yang lebih dicintai oleh mereka seperti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu puncak dari kenikmatan. Puncak dari kenikmatan melihat wajah Allah pada hari kiamat di surga kelak. Dalam riwayat yang lain, kemudian Nabi membacakan firman Allah, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang lil ladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu orang-orang soleh, al husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan maksudnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, ini di antara ya kelembutan Allah, kebaikan Allah. Allah menjadikan melihat wajah Allah sebagai tambahan, bukan hukum asal. Ya. Yang hukum asalnya surga. Perhatikan ayatnya. Allah berfirman, lil ladzina ahsanu al husna. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka dapat al husna, yaitu apa? Surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Berarti asalnya adalah surga. Kemudian melihat wajah Allah adalah apa? Tambahan. Seandainya Allah menjadikan melihat wajah Allah sebagai nikmat asal di surga, maka jika mereka terhalang dari melihat wajah Allah dalam beberapa waktu, maka mereka akan tersiksa. Ya. Tetapi melihat wajah Allah itu tambahan. Seandainya Allah tidak senantiasa terlihat, ada waktu-waktu Allah memperlihatkan wajahnya bagi mereka. Tatkala Allah sedang tidak terlihat, mereka sudah di puncak kenikmatan. Faham? Tatkala mereka tidak sedang melihat Allah, mereka juga sudah di puncak apa? Kenikmatan. Terus Allah kasih lagi tambahan. Sehingga tatkala Allah tidak terlihat, mereka tidak tersiksa, mereka sudah di puncak kenikmatan. Maka Allah tambahkan dengan apa? Tambahan. Tambahan kenikmatan di surga. Bagaimana Ustaz? Ya udah, ente masuk surga dulu baru tahu ya. Taib, ini di antara dalil bahwasanya kaum mukminin akan melihat surga di hari kiamat kelak. Di antara dalil tentang Allah melihat surga, Allah penghuni surga melihat Allah pada hari kiamat kelak. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi." Kata Nabi SAW, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak akan berdesak-desakan tatkala melihat rembulan tersebut. Di sini Allah menyamakan melihat Allah dengan melihat apa? Rembulan. Saya tanya sama antum, apa yang disamakan? Allah dengan rembulannya ataukah cara melihatnya? Cara melihatnya. Ya. Jelas tidak mungkin terbayangkan Allah menyamakan Nabi menyamakan Allah dengan apa? Rembulan. Tapi Nabi mengatakan kama tarawnal qamar lailatal badri. Kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan. Nah, kalau lihat rembulan ke atas enggak perlu desak-desakan, tapi kalau rembulannya di bawah orang pada numpuk-numpukan. Enggak kelihatan di pinggir. Tapi kalau melihatnya di atas selesai urusan. Paham? Enggak perlu rebut-rebutan, semuanya bisa ngelihat. Ini dalil bahwasanya Allah dilihat dan Allah di atas. Paham? Cara melihatnya dengan melihat ke atas. Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini jadi dua faedah kita bisa ambil. Pertama, Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Yang kedua, cara melihat Allah seperti melihat ke atas. Karena Nabi mengatakan seperti melihat rembulan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, ta'alamu, dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, annakum satarawna rabbakum ayanan. Hadis riwayat Bukhari juga. Kata Nabi, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian ayanan dengan mata kepala kalian. Ayan artinya dengan mata kepala kalian.
Jadi bukan Nabi tegaskan tersebut jangan sampai dinyatakan melihat dengan hati. Enggak, melihat betulan. Kalau melihat hati enggak usah seperti melihat rembulan. Melihat hati diam saja sudah melihat, paham? Jadi Rasulullah tegaskan itu melihat betulan. Seperti melihat rembulan, melihatnya pakai apa? Pakai mata. Gampang kan diyakini? Kenapa? Oh enggak mungkin. Apa susahnya enggak mungkin? Kenapa ente bilang enggak mungkin? Karena mereka sudah banyak racun filsafat dalam benak mereka sehingga membayangkan bisa melihat Allah tidak mungkin bagi mereka. Bagi ahlul bid'ah. Di antara dalil tentang melihat wajah Allah, Rasulullah SAW berdoa, "As'aluka ladzatan nadhar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik." Aku mohon kepada Engkau ya Allah kelezatan memandang wajahmu yang mulia dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Dalilnya jelas, Rasulullah SAW minta agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama, para salaf telah ijma ya bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat kelak, itu para penghuni surga akan melihat Allah di surga dan itu merupakan puncak dari kenikmatan. Kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, "Faru'yatullah subhanahu fid dunya qad ikhtulifa fiha." Melihat Allah di dunia telah diperselisihkan. Apakah Allah terlihat di dunia? Telah diperselisihkan. Nabi melihat Allah tatkala Mi'raj atau tidak diselisihkan oleh para ulama. Wa qad ruwiya an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Allah tarahu al-uyun fil akhirah. Sungguhnya telah diriwayatkan dari para sahabat bahwasanya Allah dilihat dengan mata, kata Imam Abdul Hasan. Allah dilihat dengan mata di akhirat kelak. Wa maruwiya an ahadin minhum anna Allah la tarahul uyun fil akhirah. Tidak seorang pun dari sahabat yang pernah menyatakan Allah tidak dilihat dengan mata di akhirat. Tidak seorang pun. Ini menunjukkan para sahabat apa? Sepakat bahwasanya Allah dilihat dengan mata pada hari kiamat kelak. Falamma kanu ala hadza mujma'in wa bihi qailin wa in kanu fi ru'yati fid dunya mukhtalifin thabatat ar-ru'ya fil akhirati ijma'an. Tatkala para sahabat sepakat bahwasanya Allah dilihat di akhirat dengan mata dan mereka berpendapat dengan pendapat ini, meskipun mereka berselisih di dunia Allah dilihat atau tidak, ini menunjukkan mereka telah ijma', telah konsensus, telah sepakat Allah dilihat dengan mata di akhirat kelak. Taib, kita selesai dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat kelak di surga. Mudah dan sederhana, tidak susah ya. Allah dilihat di surga, puncak kenikmatan. Cara melihatnya seperti melihat apa? Rembulan, melihatnya dengan apa? Dengan mata, bukan dengan hati. Sekarang bagaimana akidah Ahlul Bidah? Ahlul Bidah seluruhnya menyimpang dalam hal ini. Semuanya tanpa terkecuali. Ya. Tanpa terkecuali. Adapun Jahmiyah dan Mu'tazilah jelas kata mereka Allah tidak kelihatan. Jahmiyah Mu'tazilah kata mereka menolak sifat. Allah tidak punya sifat. Nah, kalau Allah kelihatan kan terlihat sifat-sifatnya. Tidak mungkin Allah terlihat. Kemudian mereka juga mengingkari Allah di atas. Nah, kalau Allah terlihat pada hari kiamat berarti terlihatnya di arah. Namanya penglihatan itu ada berhadapan-hadapan atau tidak? Kalau saya melihat kamu, kamu di hadapan saya atau tidak? Iyalah. Kalau kamu tidak di hadapan saya, bagaimana saya melihat? Saya melihat kamu tapi kamu di sini, namanya bukan melihat. Saya melihat kamu itu kamu di hadapan saya. Sehingga mereka mengingkari hal ini. Mereka takwil seluruhnya. Mu'tazilah zaman dahulu maupun Mu'tazilah zaman sekarang. Mereka mengingkari. Ini secara sederhana. Jadi mereka mengingkari Allah dilihat di surga karena mereka meyakini Allah tidak dilihat. Allah tidak boleh dan mustahil untuk dilihat. Dan mereka konsekuensi. Tatkala mereka mengatakan Allah tidak di atas, konsekuensinya Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Selesai. Mereka konsekuensi dalam kesesatan mereka. Paham? Ada kelompok lain Ahlul Bidah model kedua yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka punya pendapat Allah dilihat di akhirat. Sama seperti Ahlus Sunnah. Kata mereka Allah dilihat di surga. Sama dengan pendapat Ahlus Sunnah. Tetapi mereka berkata dilihatnya tanpa arah, tanpa berhadapan-hadapan. Paham? Sama saja tidak kelihatan kalau begitu. Paham? Dan mereka dicela oleh orang-orang Mu'tazilah. Kalian orang Asy'ariyah aneh.
Kalau kalian melihat Allah, kalau kalian mengatakan Allah dilihat di akhirat, berarti Allah dilihat dong, ada arahnya dong. Kata mereka, enggak. Terus bagaimana cara melihatnya? Bila kaif, tidak tahu bagaimana caranya. Saya bacakan perkataan Zamakhsyari. Antum tahu Zamakhsyari atau tidak? Ya, Zamakhsyari ini adalah tokoh Mu'tazilah yang punya tafsir Al-Kasyaf. Tafsirnya masyhur. Tafsirnya bagus, tapi banyak akidah Mu'tazilah masuk di situ. Kalau orang tidak ngerti, dia bisa terjebak dengan akidah Mu'tazilah. Ya, kalau yang orang-orang sudah paham, boleh baca tafsir tersebut. Kalau tidak paham, jangan baca buku tafsir tersebut. Karena banyak akidah Mu'tazilah yang dia selipkan dalam kitab Al-Kasyaf tersebut. Dia mengejek, ya. Dalam kitabnya Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf, jilid 2, ayat halaman 506. Dia berkata, la jama'atun sammau hawahum sunnatan. Kata dia, ada sebuah jamaah yang menamakan diri mereka sunnah, maksudnya Asy'ariyah. Jadi debat ramai antara Mu'tazilah dengan apa? Asy'ariyah. Kata dia, la jama'atun sammau hawahum sunnatan. Ada sekelompok jamaah yang menamakan hawa nafsu mereka dengan sunnah, padahal itu hawa nafsu. Wa jama'atun humrun la umri mukafa. Dan ada jamaah yang bodoh seperti himar. Seperti apa? Keledai yang diletakkan di atasnya pelana. Dia ngejek. Qad syabbahuhu bi khalqihi wa takhawwafu. Mereka telah mentasbih Allah dengan makhluknya. Maksudnya tatkala mengatakan Allah bisa dilihat berarti Allah seperti apa? Makhluk. Wa takhawwafu, namun mereka takut. Syuna al-wara fatasattaru bil balkafa. Dan mereka takut dicela oleh manusia, mereka mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat, tidak tahu bagaimana caranya. Jadi disebutlah bahwasanya orang-orang Mu'tazilah ini, orang-orang Jahmiyah ini mukhannasatul Jahmiyah, bancinya Jahmiyah. Kenapa? Kalau Mu'tazilah kencang memang. Allah tidak di atas, berarti konsekuensinya Allah tidak dilihat. Jadi konsekuensi dalam kesesatan, paham? Asy'ariyah tidak. Asy'ariyah meyakini Allah tidak di atas, tapi anehnya mereka berkata Allah dilihat di akhirat. Ya, kalau dilihat di akhirat kan berarti ada, kata mereka Allah tidak di arah, tapi di akhirat bisa dilihat. Nah, lihatnya bagaimana? Ya enggak tahu katanya. Lah aneh, kalian mengumpulkan dua yang kontradiktif. Kalau Allah bisa lihat berarti bisa dilihat di arah dong. Itu sudah jelas. Dalam bahasa apapun namanya melihat, yang melihat di depannya, paham enggak? Ya, kata mereka kita melihat Allah pada orang penghuni surga melihat Allah pada hari kiamat, namun melihatnya tanpa arah. Terus bagaimana? Enggak tahu. Tidak usah tanya-tanya, pokoknya melihat Allah. Ini kesalahan. Jadi mereka seperti ahlu sunnah, tetapi salah, tidak seperti ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah jelas, Allah dilihat pada hari kiamat, dilihat di hadapan mata oleh para penghuni surga, dan dilihat seperti melihat apa? Rembulan. Selesai urusan, apapun susahnya. Sehingga mereka dicela oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya. Maturidi juga demikian. Ternyata mereka ini menyelisih Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari yang dinisbahkan mazhab Asy'ariyah kepada dia, ternyata tadi sudah kita bacakan perkataannya. Bahwasanya para sahabat ijma Allah dilihat dengan apa? Mata. Dilihat langsung dengan mata. Namanya lihat mata berarti kan di hadapannya. Mata melihat apa yang di hadapan mata. Berarti ada arahnya, ke arah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Nah, orang-orang Asy'ariyah tatkala tahu bahwasanya pendapat ini tidak masuk akal, bahwasanya Allah dilihat dengan mata tapi tanpa arah dan tanpa bagaimana, mereka tahu tidak masuk akal, maka sebagian mereka akhirnya mentakwil. Dan ini adalah pendapat Ar-Razi dan pendapat Al-Ghazali. Mereka berkata, maksudnya Allah dilihat pada hari akhirat, maksudnya ada ilmu tambahan tentang Allah. Jadi dilihat di hati. Tidak melihat langsung, tapi melihat di mana? Di hati. Jadilah pendapat Razi dan Ghazali seperti pendapat Mu'tazilah. Mengingkari Allah dilihat, tapi hanya sekedar mengilmui tambahan Allah. Mengilmui tentang Allah dengan ilmu tambahan, paham? Ini juga ta'ala wa ta'ala, ya. Taib. Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang masalah ru'yatullah fil jannah, melihat Allah di surga, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatil ula, dengan bertawassul dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Semoga Allah menjadikan kita semua bisa melihat wajah Allah di surganya kelak, ya amin amin ya rabbal alamin.
Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.